Dengar ya, ini semua gara-gara kamu. Omongan kamu yang jujur. Kamu lihat, Kenzo sama Aura pergi. Aku udah muak dengan semua kebohongan di rumah ini, Mas. Lebih baik aku jujur, walaupun itu menyakitkan. Dan seburuk-buruknya aku selalu berusaha menjadi lebih baik. Gak kayak kamu, Mas. Kamu yang cuma obsesi sama Cynthia, kamu yang cuma mikirin Cynthia, dan kamu yang gak pernah cukup hidup sama satu perempuan. Kamu paling takut kehilangan anak-anak. Tapi sekarang, dengan semua kelakuan kamu kehilangan mereka. Dan kali ini, mungkin aja anak-anak itu gak akan balik ke rumah ini, Mas. Ini semua dosa sekali, Mas Aditya. Dengar dulu. Kamu rela ya? Rela berkorban untuk aku. Apapun itu, kamu rela. Tapi apa janji kamu ke aku? Janjinya apa? Gak ada. Semua nol. Aku kurang berkorban. Aku selama ini kurang berkorban. Semua udah aku lakuin, Mas. Semua udah aku lakuin, tapi kamu gak pernah menghargai. Kalau sekarang kamu mau anak-anak baru, kamu cari mereka. Kamu minta maaf sama mereka. Kamu bilang kalau kamu menyesal, kamu ngaku salah, dan kamu berubah, Mas Aditya. Aditya sama Bu Rianti ada? Mereka di dalam, Mut. Saya masuk dulu ya. Mut, mau kemana? Saya mau masuk, saya pengen coba ngobrol sama Aditya dan Bu Rianti. Mut, bicara kau ke dalam deh. Di dalam suasana masih panas banget, Mut. Nanti Mut kira kena marah. Terima bener, Mut. Kamu mendingan gak usah masuk, Mut. Nanti kamu malah kena amuk sama Pak Aditya sama Nyonya Rianti. Lah, kita juga masih gonjang ganjing, Mut. Kita aja nggak ada yang berani masuk dari tadi. Mas Yanto, Mas Trimo, gimana sih? Ngapain segala pakai larang? Biar aja dia masuk. Lagian sok-sokan sih, jadi pahlawan kesiangan segala. Udah masuk sana, biar sekali dapur sama bapak ibu. Ya, aku sudah menyesal semuanya. Ya, aku menyesal. Aku menyesal semuanya. Aku menyesal sudah meninggalkan Widuri. Tapi aku menyesal menduain kamu juga. Iya, karma dari Widuri. Mutiara, tolong balik ke kafe sekarang. Banyak orderan dan kita semua keteteran. Tolong ya, Mut. Jangan sampai rating kafe kita jelek lagi gara-gara pelayanan kafe kita lambat. Mending aku balik ke kafe. Apa aku ngomong sama Pak Aditya dan Bu Rianti ya? Aku sekarang udah terlalu malu. Aku udah terlalu malu ketemu sama anak-anak. Aku merasa jadi ibu yang gagal. Mungkin emang sebaiknya aku gak usah nemuin Bu Rianti dan Pak Aditya dulu. Aku bisa dianggap terlalu ikut campur. Aku juga punya komitmen sama pekerjaan aku saat ini. Itu harus jadi prioritas aku. Dengar! Aku sudah menyesal berdua sama kamu. Akhirnya Widuri itu meninggalkan aku. Aku tidak melakukan itu. Aku sudah bahagia sama Widuri. Aku sudah bahagia sama anak aku. Anak kami berdua. Jangan melakukan ini. Kamu pasti akan menyesal. Aku sudah lama
menahannya tidak main tangan sama kamu. Please, jangan memaksa aku untuk melakukan itu. Aku udah hancurin harga diri aku, Mas. Dengan aku mau dijadikan yang kedua sama kamu. Aku mengabdi sama kamu. Tapi apa balasan kamu, Mas Aditya? Sekarang tanpa perasaan, kamu bilang kamu menyesal udah mendua sama aku. Kamu sadar gak, Mas? Kalau kamu gak mendua sama aku, dalam hidup kamu gak ada Kenzo dan Aurel. Kamu lihat sendiri Kenzo sama Aurel kemana? Kemana? Meninggalkan kita. Hancur semuanya, hancur. Dan ini semua gara-gara kamu, ini salah kamu. Kamu yang salah. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Dengar ya. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Aku sudah bilang sama kamu ya. Jangan memaksa aku untuk melakukan itu. Tapi kamu memaksanya. Kenzo dan Aurel sudah biasa hidup dalam kemewahan. Aku khawatir mereka gak bisa hidup dalam kesederhanaan dan gak punya apa-apa. Beda dengan Mutiara yang sudah sejak bayi hidup sederhana bersama Widuri. Dia sudah biasa diterpa cobaan hidup yang berat. Tapi tidak dengan Kenzo dan juga Aurel. Ya Allah, tolong lindungi anak-anakku. Beri mereka keselamatan. Ya Allah, tekad aku udah bulat. Aku gak akan kembali ke rumah itu lagi. Aku ikhlas terima apapun takdir yang menanti di depan. Ya Allah, berikanlah aku ketegaran untuk hadapin ini semua. Ya Allah, tuntunkanlah aku. Berikan aku kekuatan untuk menjalani hidupku sendiri tanpa bantuan dari kedua orang tuaku. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku percaya kepadamu, ya Allah. Silakan dinikmati, Kak. Mutiara. Diktanya ada? Tadi Pak Dikta sama Mbak Aurel pergi sih, Bu. Naik mobilnya Pak Dikta kalau nggak salah. Tadi juga udah saya coba teleponin Bu dua-duanya, tapi nggak ada yang angkat dan nggak ada yang aktif. Saya juga coba telepon berkali-kali. Tapi mereka emang gak ada yang aktif. Kamu lagi agak sibuk ya? Saya butuh ngobrol sama kamu sebentar. Oh, enggak Bu. Bentar ya. Oh ya, Bu Cynthia udah tahu belum? Soal Mas Kenzo dan Mbak Aurel pergi dari rumah. Iya, saya tahu. Saya tahu situasi rumahnya Pak Aditya lagi sangat panas.
Dan sebenarnya saya minta tolong Dikta untuk nyelamatin Kenzo sama Aurel. Saya tadi emang dari sana, Bu. Dan emang Mas Kenzo dan Mbak Aurel naik mobil Pak Dikta. Mereka nggak akan kenapa-napa kan, Bu? Saya takut banget terjadi sesuatu yang gak diinginkan. Saya nggak tahu, Mut. Tapi seharusnya nggak apa-apa. Kamu tenang aja. Saya yakin kok, Dikta pasti bikin mereka semua aman-aman aja. Kamu sabar dong, jangan kayak gitu. Saya secret admirer-nya Bu Cynthia yang selama ini kasih bunga untuk ibu. Aku pengen sering bertemu dengan Cynthia. Apa aku salah? Sudah mencintai Cynthia. Apa sebenarnya rasa suka aku ke Cynthia ini adalah rasa rinduku ke Widuri yang sudah tidak ada.